Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, NIM E100170254. Saya akan mempresentasikan tugas geografi ekonomi. Pertama, pendorong utama perubahan ekonomi. Peran di masing-masing langkah aktivitas untuk orang-orang umumnya berfokus pada satu hal jenis hutan, misalnya fasilitas medis, dan hitung jumlahnya fasilitas dalam berbagai jarak asal. Biasanya milik orang tersebut rumah dengan fasilitas yang lebih jauh dianggap kurang berharga karena mereka lebih sulit dijangkau. Contoh sederhananya adalah seperti di mana AI adalah aksesibilitas orang, OJ adalah jumlah peluang. Dalam contoh ini berjumlah fasilitas medis pada jarak J dari rumah orang I, dan di J adalah beberapa ukuran permisahan antara I dan J. Misalnya eksponen negatif B pada suku jarak mengukur kesulitan perjalanan dalam waktu yang tepat. Semakin besar nilai B, semakin mahal biaya untuk menempuh jarak. Permasalahan dasar ini dapat diubah, misalnya untuk memperhitungkan berbagai ukuran fasilitas medis. Untuk mencerminkan kemungkinan besar pada jarak tertentu lebih menarik, karena mereka menawarkan jangkauan layanan yang lebih luas. Permasalahan ini juga dapat digunakan untuk data dan diagresiasikan ke area. Seperti itu sebagai kabupaten atau jalur sensus untuk menilai tingkat aksesibilitas relatif dari tempat atau wilayah yang berbeda. Dalam hal ini, AI adalah aksesibilitas. Katakanlah saluran sensus I, OJ adalah jumlah peluang di saluran J, dan di J adalah ukuran jarak antara saluran I dan J. Catatan peluang di jalur J dan di J adalah ukuran jarak antara saluran I dan J. Catatan bahwa cara mengukur aksesibilitas baik untuk individu ataupun untuk daerah. Memberikan satu indikator aksesibilitas keseluruhan tertentu. Lokasi asal dengan menjumlahkan jumlah peluang yang terletak di jarak yang bervariasi dari lokasi asal itu. Meskipun langkah-langkah aksesibilitas sederhana seperti yang dijelaskan di sini telah banyak digunakan sejak lama, terutama untuk menilai akses tempat. Mereka memiliki keterbatasan, khususnya ketika digunakan untuk menilai aksesibilitas individu. Seringkali datang sifat peluang tidak cukup rinci. Jika misalnya tujuannya adalah untuk mengatur akses ke peluang kerja. Peluang yang dimasukkan dalam permasalahan harus hanya yang sesuai tingkat keahlian orang yang bersangkutan. Tetapi informasi rinci seperti itu mungkin tidak tersedia. Jika data terperinci seperti itu tersedia, bersama dengan data lokasi spesifik titik dan data jarak rinci melalui jaringan transportasi, langkah-langkah ini menangkap aksesibilitas hanya dari satu asal tertentu, tetapi saat orang-orang bergerak sepanjang hari, akses mereka ke peluang bergeser saat mereka bergerak. Sebuah fakta yang sangat penting untuk menilai akses ke aktivitas non-kerja seperti berbelanja. Guan telah menggunakan pendekatan JIS berbasis jaringan untuk menghitung kumpulan semua peluang yang dapat tercapai dengan layak. Mengingat lokasi seseorang yang berpindah sepanjang hari dan lamanya waktu orang tersebut telah tersedia untuk berpergian. Ukuran seperti ini adalah indikator yang lebih realistis akses
untuk individu. Jaringan dan akses transportasi karena pergerakan di jaringan lebih mudah daripada perpindahan yang dari jaringan. Jaringan membentuk aksesibilitas dan perubahan jaringan yang mempengaruhi biaya pergerakan memiliki konsekuensi untuk lokasi kegiatan ekonomi. Seperti karya awal Garrison dan koleganya di tahun 1959 menunjukkan misalnya bahwa peningkatan aksesibilitas akibat perbaikan jalan raya di bagian barat negara bagian Washington. Perbaikan itu mengurangi biaya mobilitas, penyebab pertumbuhan pemukiman yang lebih besar dan matinya jaringan yang lebih kecil. Seperti dalam kasus lalu lintas kemacetan, hilangnya jembatan dan terowongan akibat banjir atau serangan teroris atau berhentinya layanan maskapai di sebuah kota. Intinya adalah aksesibilitas dan karenanya pertumbuhan atau penurunan ekonomi terkait erat dengan kondisi jaringan dan lokasi seseorang atau tempat dalam satu lingkungan tertentu. Terus jaringan. Aksesibilitas keseluruhan dari setiap node tertentu, misalnya kota atau kota, di jaringan A adalah prediktor yang baik dari jumlah kegiatan ekonomi di sana. Pada skala global, penurunan biaya pergerakan telah memicu peningkatan internasional perdagangan yang menjamin kesuksesan industri ekspor Cina. Untuk contoh, ketika biaya minyak bumi meningkat, geografi ekonomi manufaktur cenderung bergeser, dengan lokasi produksi untuk produk-produk tersebut mahal untuk diangkut relatif terhadap nilainya. Seperti furnitur dan baja bergerak lebih dekat ke pasar. Ini mengikuti teori lokasi klasik Alfred Weber di tahun 1929. Nah, sedangkan aksesibilitas fisik, sedangkan melalui jaringan transportasi kemungkinan akan tetap menjadi pertimbangan sentral di lokasi kegiatan manufaktur. Kegiatannya akses spasial ke lokasi lainnya, jenis kegiatan ekonomi terutama jasa, kurangnya dipastikan sebagai kemudahan interaksi melalui jaringan telekomunikasi tumbuh. Namun, perhatikan pentingnya konektivitas jaringan yang berkelanjutan untuk semua jenis interaksi, termasuk penukaran virtual, akses dan tidak kesadaran, ketidaksetaraan. Sehari-hari perjalanan untuk bekerja, perhatikan lama ahli geografi ekonomi dengan hubungan ketidaksetaraan dengan proses spasial. Menjelaskan tumbuh besar penelitian tentang hubungan antara lokasi perumahan, lokasi kerja, dan akses ke pekerjaan melalui perjalanan sehari-hari ke tempat kerja. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.